Kamis, 17 April tahun 2025, sejumlah mahasiswa dan aktivis berkumpul di Jalan Pahlawan Kota Semarang, tepatnya di depan markas besar Polda Jawa Tengah. Di depan pintu gerbang megah Polda Jawa Tengah dan gagahnya patung Jenderal Hogeng, massa mempersiapkan aksinya. Sore itu, Jalan Pahlawan juga dihiasi lalu lalang masyarakat. Selain fokus pada massa yang berkumpul di depan Polda Jawa Tengah, sorot mata pengguna jalan juga mengarah ke rombongan yang melakukan long march dari arah utara Jalan Pahlawan. Keranda dan tulisan RIP Demokrasi terpatri di batu nisan yang dibawa oleh massa. Spanduk kritisi dan penolakan tindak arogansi kepolisian juga dibentangkan oleh massa yang melakukan long march. Rombongan long march bak gerombolan semut hitam yang menyerukan respon geram atas tindakan yang dilakukan oleh kepolisian. Hampir 30 menit massa melakukan long march untuk kemudian bergabung dengan massa yang sudah bersiap di Polda Jawa Tengah. Sorak-sorai hingga sambutan juga diteriakan oleh massa yang sudah bersiap di depan Polda Jawa Tengah menyambut kedatangan massa long march. Selain keranda, ada satu sosok yang jadi magnet dalam aksi tersebut. Mengenakan baju fan aksesoris menyerupai anggota Polri dan menggenggam pentungan. Ia juga memasang wajah garang dengan kumis palsu tebal, mirip tokoh pewayangan Gatot Kaca. Saya polisi, tapi bukan polisi Indonesia. Saya polisi Vrindavan atau polisi India, jelas pemuda bertubuh gempal itu. Pemuda bertubuh gempal itu adalah Iksan, satu di antara jurnalis yang bertugas di kota Semarang. Ikhlas menjadi bagian dari aksi protes yang digelar di Polda Jawa Tengah atas tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Polri. Dalam aksi, Iksan juga memperagakan adegan kekerasan yang dilakukan oleh Ibda Endri Purwaseva, ajudan Kapolri, kepada salah satu pewarta saat bertugas di stasiun Tawang Semarang beberapa waktu lalu. Kostum, bahasa hingga mimik Iksan menjadi pengingat dan cara masa aksi menyindir tindakan tak terpuji yang dilakukan anggota Polri. Selain teatrikal dan pembaca puisi, masa aksi juga memasang stiker ke pagar Polda Jawa Tengah. Dalam aksi tersebut, tuntutan juga digaungkan. Setidaknya ada 5 tuntutan, yaitu pecat aparat pelaku kekerasan terhadap jurnalis, ciptakan ruang aman untuk jurnalis, aparat harus patuh dengan undang-undang pers. Kapolri bertanggung jawab kepada anggota yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis dan meminta perusahaan media melindungi jurnalis korban kekerasan. Adapun Iwan Afrianto, anggota Aliansi Jurnalis Independen Semarang, mengatakan data dari AJI Indonesia, kekerasan terhadap jurnalis sangat tinggi. Dari awal 2025 sampai April sudah tercatat 33 kasus kekerasan yang dialami jurnalis di Indonesia. Sedangkan pada 2024 ada 77 kasus kekerasan yang dialami jurnalis di Indonesia. Sementara total kasus kekerasan terhadap jurnalis dari 2006 sampai 2025 tercatat mencapai 1.200 kasus lebih. Yang di kota Semarang sendiri ada beberapa kasus. Yang terbaru tindak kekerasan yang dilakukan oleh ajudan Kapolri kepada pewarta foto antara. Kawan-kawan, berdasarkan data AJI Indonesia ya, bahwa kekerasan terhadap jurnalis ini cukup tinggi ya. Pada tahun ini aja dari Januari sampai April itu sudah ada 33 kekerasan yang dialami oleh jurnalis di seluruh Indonesia. Itu bulan Januari sampai April 2025. Nah, tahun kemarin itu ada 77 kasus kekerasan yang diterima oleh jurnalis tahun 2024. Nah, sepanjang tahun 2006 sampai 2025 ada 1.230 sekian itu kekerasan yang dialami oleh jurnalis. Nah, kasus yang terbaru dialami oleh jurnalis Makna, jurnalis pewarta antara yang ditempeleng oleh ajudan Kapolri. Nah, sebelum itu juga ada jurnalis Semarang dari JPNN itu mendapatkan kekerasan dari ajudan Gubernur PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana. Bahkan sebelumnya juga ada jurnalis perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual oleh ajudan dari Puan Maharani. Nah, rangkaian kejadian kekerasan yang dialami oleh para jurnalis itu kita prihatin. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana sikap yang harus diberikan oleh aparat? Tentu aparat harus mengetahui kerja-kerja jurnalistik.
para aparat ini harus memahami bahwa jurnalistik kerja-kerjanya dilindungi oleh UU Pers. Jadi penghalang-halangan kepada jurnalis itu sama dengan bertentangan dengan UU Pers. Melawan penindasan, melawan ketidakadilan. Apakah kawan-kawan sepakat? Pada hari ini kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat di Indonesia untuk bergandengan tangan, bergerak bersama untuk menegakkan keadilan, menegakkan demokrasi di negeri ini, menegakkan Undang-Undang Dasar 45, di mana kebebasan berpendapat, berekspresi itu dijamin. Kemarin kita bilang bahwa regulasi ini bukan hanya regulasi kapitalistik. Polisi Wijay. Sini Jai.